Nah, ini figur topeng Cirebon, di mana ada beberapa bagian yang menjadi ciri khas topeng Cirebon. Yang pertama, adanya sobrah. Sobrah ini terbuat dari rambut asli, rambut manusia asli. Kemudian ada jamang, ada jamang melengkung di atas. Nah, di Cirebon yang disebut topeng itu sebetulnya bukan kedok, tapi ini nih. Yang disebut topeng ini adalah picis. Dulu ini uang logam dari biasanya ada belendong gitu ya, belendong kemudian ditempelkan di sini. Nah, ini disebut dengan topeng atau istilahnya kirata bahasanya ketop gepeng. Jadi topeng itu singkatan dari ketop gepeng. Jadi ini yang disebut dengan topengnya, bukan pada kedoknya di Cirebon ya. Kemudian ada rawis, kemudian ini ada ombyok. Ombyok sebagian digunakan di gaya Palimanan, sementara di gaya lain pakai dasi. Di gaya Selangit umumnya pakai dasi. Di gaya termasuk di Beber ya, Beber juga pakainya pakai dasi. Kemudian baju penari berbagai warna sekarang. Kalau dulu hanya satu, warna hitam saja. Kemudian ada kain. Harusnya di sini kain lokcan ya, lokcan. Ini agak mirip-mirip. Kemudian tutup rasa dan kain jarik. Kain jarik, kemudian ada celana sontog ya, celana sontog dan soder atau sampur. Ini yang tidak boleh ketinggalan, ada aksesoris gelang tangan. Nah, ini ciri khas dari topeng Cirebon ya. Ada pada umumnya seperti inilah, gitu ya, secara garis besar gitu. Nah, selanjutnya di sini ada para tokoh yang berjasa, baik dari tokoh yang berkaitan dengan pembuatan topeng, kedok, maupun sebagai pelaku di dalam pertunjukan topeng, termasuk wayang wong. Di sini ada Pak Kandeg. Di sini tokoh yang sangat penting di era tahun 70-an. Ini Pak Kandeg ini mendapat gelar dari Keraton Kasepuhan, yaitu Ki Kandeg Padmajawinata. Di tokoh ini sangat penting di era tahun 60-an sampai dengan tahun 80-an. Dia wafat di usia 87 tahun. Dia seorang maestro yang berkait dengan pembuatan topeng dan wayang wong. Ini asli dari orang Suranegala. Diteruskan oleh murid-muridnya. Ada Ki Ahmad Sarda, kemudian Ki Dharma Narsita, kemudian Ki Sukaya, Ki Tamsur ini putranya, kemudian Ki Sujana Priya, ini menjadi muridnya, yang kemudian nanti menjadi tokoh yang penting. Kemudian ada Ki Ahmad Anani. Nah, di wilayah barat, di daerah Bongas, ini ada tokoh yang penting di dalam penyebaran topeng Cirebon, terutama pembuatan kedok ya, pembuatan kedok dan aksesoris tari topeng itu sendiri, pembuat sobrah, yaitu Ki Empek. Ini seorang seniman yang serba bisa, karena bisa membuat wayang, bisa membuat kedok, bisa membuat aksesoris topeng. Kemudian selanjutnya Ki Sujana Priya. Ini tokoh ini baru mendapat penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pusat sebagai tokoh budayawan yang berjasa di bidang pengembangan topeng Cirebon. Kemudian di Indramayu ada Ki Warsad. Kemudian saya sendiri sebagai penerus dari Ki Empek dan Pak Kandeg. Kemudian ada Murani dari Selangit. Nah, ini tokoh-tokoh yang ada di wilayah Cirebon dan Indramayu sebagai pengrajin kedok. Ada Ki Sujana Priya, kemudian ada Ki Warsad, ada Ki Sadria, ada Ki Karmina, ada Ki Daimin, ada Ki Royani, dan seterusnya. Ini adalah tokoh-tokoh yang sekarang masih konsisten dan sebagian sudah meninggal. Kemudian di wayang wong, penyebaran wayang wong di Cirebon, ada beberapa dalang terkenal. Di antaranya di Keraton Kacirebonan ada Elang Heri Komarhadi. Ini seorang dalang wayang wong. Kemudian Ki Sujana Priya, penyebar wayang wong, seorang dalang. Kemudian Wawan Gunawan, ini cucunya Ki Kandeg, sebagai seorang dalang juga. Ini memiliki grup Setia Negara. Kemudian ada Rudi Handira dari Tegalwangi. Kemudian ini penyebaran topeng, leluhur-leluhur topeng yang pernah
berjasa di dalam pengembangan topeng Cirebon dan leluhurnya. Jadi ini keturunan-keturunannya. Kemudian ada di wilayah Losari, ada yang di wilayah Indramayu, Ibu Rasina, ada di Lelea, Kicarpan, ada yang berada di Bongas Majalengka di sini, ada almarhum Ibu Sawati, Bewati, Nyi Masria, Nyi Maira, Nyi Nesem. Ini wilayah Majalengka, Bongas. Kemudian Mbah Ning ya, atau Nyi Ning. Ini Beber, Desa Beber. Ini masih Jumeneng, keturunannya Mas Pandi Surono. Terus sampai ke Palimanan, keturunannya Pawentar. Ada Minesi, kemudian ada Misuji dan sebagainya. Ada di Selangit, ada juga di daerah Kalianyar dan sebagainya, ada di Kreo. Ini ada tulisan-tulisan yang berkait dengan literasi leluhur topeng Cirebon. Ya, di bagian ini perlu diketahui bahwa di dalam penyajian topeng Cirebon itu ada beberapa bentuk penyajian. Yang pertama, ada yang disebut dengan penyajian topeng lakon. Biasanya topeng lakon ini membawakan cerita epos Panji, atau bisa juga berkaitan dengan cerita-cerita yang berkaitan dengan Minak Cinggo dan sebagainya. Nah, di dalam cerita Panji ini ada beberapa grup yang masih utuh yang biasa menyajikan tentang cerita Panji, biasanya di grup Losari, dan mungkin ada beberapa peninggalan di grup-grup yang lain yang masih tersisa. Ada juga di daerah Suranenggala. Ini menjadi salah satu lokasi yang dulu mungkin sempat muncul juga tentang cerita topeng di dalam pertunjukan topeng Panji itu sendiri. Nah, untuk topeng Cirebon sekali yang berikutnya adalah ada bentuk penyajian topeng babakan. Nah, topeng babakan ini berbeda dengan topeng lakonan, karena di topeng babakan ini biasanya hanya menjanjikan bentuk tari-tarian tunggal. Nah, disebut babakan karena penampilannya disajikan secara perbabak gitu ya. Jadi perbabak, perbagian dari lakon-lakon atau tokoh-tokoh yang ada di dalam Panji itu. Tetapi tari-tarian itu di dalam pertunjukan topeng Cirebon tidak berkait dengan cerita gitu ya. Tidak berkait dengan cerita Panji, hanya menyajikan tari-tarian tunggal saja dari Panji, kemudian Samba atau Pamindo, kemudian Rumyang, Temenggung, kemudian sampai dengan Kelana. Jadi babak-babak itu hanya menyajikan tari-tarian tunggal saja. Nah, ada seorang tokoh Belanda, disebut tokoh ini karena beliau yang banyak meneliti tentang pertunjukan topeng di seluruh Nusantara, yaitu Pisu ya. Menurut tokoh Belanda ini menerangkan bahwa ada dua macam bentuk pertunjukan topeng Cirebon ya. Ada yang disebut dengan Groot Marskspel dan ada Klein Marskspel. Groot Marskspel ini adalah pertunjukan topeng yang membawakan cerita. Jadi mungkin dulu tokoh Belanda ini pernah menyaksikan ada topeng lakon yang dipertunjukkan di wilayah Cirebon begitu. Kemudian yang kedua ada Klein Marskspel, ini adalah topeng babakan, tari-tarian tunggal yang biasa dipertunjukkan dari zaman dahulu sampai saat ini ya, disebut dengan Klein Marskspel atau tarian tunggal. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kelompok Groot Marskspel, adalah pertunjukan wayang wong di Cirebon. Ada wayang wong, jadi wayang wong itu topeng lakon yang biasanya menceritakan tentang lakon-lakon Mahabharata ataupun Ramayana. Nah, khusus di wilayah kultur budaya Cirebon ini yang memiliki peranan penting sebagai masyarakat pendukungnya, ini memanfaatkan pertunjukan-pertunjukan ini sejak awal penyebarannya oleh Sunan Kalijaga sebagai penyuluhan atau sekaligus sebagai sarana dakwah oleh para seniman gitu ya. Jadi setelah Sunan Kalijaga wafat, kemudian amanah ini kemudian dilanjutkan oleh para seniman untuk menyebarkan dakwah Islamiyah itu sendiri. Ada beberapa wilayah yang sekarang masih konsisten sebagai penjaga budaya topeng itu. Di sebelah barat ada di wilayah Kabupaten Majalengka itu ada turunan-turunan topeng yang masih eksis di daerah Bongas, kemudian wilayah Sumberjaya itu ya, kemudian di daerah Bongas
Mas Wetan, Bungas Kulon gitu, itu masih ada keturunannya. Di sini misalnya ada keturunan Ki Wentar, Ki Koncer, ada Ki Sukarta yang masih Jumeneng, kemudian Nyi Mer, kemudian Nyi Mas Riah, Nyi Nesem dan lain sebagainya. Ini adalah pewaris-pewaris topeng yang berada di wilayah bagian barat, termasuk Desa Beber, itu ada di sana. Kemudian ada di Indramayu, di sini ada sanggar yang masih eksis, itu ada Sanggar Mulia Bakti dipimpin oleh Mbak Wangi Indria. Kemudian di Sukagumiwang ada Panargi almarhum, kemudian Ki Carpan di Cibereng almarhum juga. Di wilayah Indramayu bagian timur itu ada Mimi Rasinah, diwariskan kepada cucunya Nyi Airlih ya. Kemudian di wilayah tengah ini ada Gegesik ya, daerah Gegesik ini merupakan salah satu keturunan topeng Cirebon yang masih eksis sekarang. Dulu leluhurnya ada para dalang, di sini ada Dalang Jublag, ada Dalang Lesek, ada Ki Warsinta. Kemudian menurunkan kepada putra-putranya Nyi Muniah, Baerni, Baedah, kemudian Nyi Sumarni dan sebagainya. Itu di daerah Gegesik. Di Kalianyar juga ada, di sini ada Nyi Sutini dan Nyi Tumus, kemudian ada Nyi Kasniri ya. Di bagian barat itu terdapat setelah Gegesik ada wilayah Arjawinangun. Di situ tepatnya di daerah Selangit ada keturunan Ki Arja yang diwariskan kepada Ki Sujana, kemudian Ki Wijaya, Ki Sutija, Ki Nyikeni dan sebagainya. Kemudian diturunkan kepada cucu-cucunya, yaitu Mas Wiono dan Mas Wira. Yang tidak kalah pentingnya juga di sini ada Mas Inu Kertapati yang lebih populer. Kemudian ada Mas Sanija, ini keturunan dari Ki Sutija ini ya, di ini ada. Kemudian di daerah Ciluwung di Palimanan ada beberapa tokoh yang tidak kalah pentingnya di sini, keturunan dari Ki Wentar, yaitu ada yang disebut dulu almarhum, ada yang tokoh terkenal menyebarkan topeng Cirebon di Priangan adalah Nyi Dasih, Nyi Ami, Nyi Suji. Ini tokoh-tokoh penting di era tahun 70-an yang menyebarkan tari-tarian topeng Cirebon ke wilayah Pasundan. Ini peta penyebarannya. Yang merah ini wilayah kabupaten, ada beberapa titik, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Di kota ada juga yang menjadi basis topeng itu sendiri, ada di Sanggar Kota dan lingkungan keraton. Kemudian ada di wilayah Majalengka yang kuning ini, wilayah Majalengka ada 2 lokasi sebetulnya, ada di sekitar Bongas dan wilayah Beber dan Ligung di situ. Kemudian di Indramayu ada beberapa lokasi sebetulnya, ini hanya 2, ada di wilayah timur, ada yang di wilayah barat, bahkan sampai ke wilayah Subang sebetulnya. Nah, di daerah lingkungan kota Cirebon kita menemukan ada beberapa sanggar yang masih eksis menampilkan pertunjukan topeng ini. Di Sanggar Kelapa Jajar, di Sanggar Intan Sari pimpinan Ibu Rusyanti, sarjana seni tari. Kemudian ada Mas Tommy, ini seorang yang eksis juga di dalam menampilkan topeng Cirebon. Kemudian ada beberapa sanggar yang ada di Keraton Kelapa Jajar, kemudian Sekar Pandan, dan di lingkungan Keraton Kasipuhan. Dari bagian timur, perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, di sini ada grup topeng Cirebon yang cukup legenda, itu di bawah pimpinan Ibu Sawitri. Itu namanya grupnya Purwa Kencana. Kemudian ada Nyi Dewi, kemudian menurunkan kepada cucu-cucunya yaitu Nyi Nur Anani atau Mbak Nani dan Mbak Kartini yang sekarang masih eksis mengembangkan topeng gaya Losari di daerahnya masing-masing. Itu adalah keturunan dari gaya topeng Losari yang ada di sebelah barat jembatan antara Losari Timur dan Losari Barat. Di Losari Timur ada juga masih keluarganya di Jawa Tengah, masih Jawa Tengah. Nah, ini topeng Babakan, ini topeng Panji, ini karya Pak Sujana Pria, ya cukup lama ini hasil dari hibah dari Galeri Narada milik Ibu Nani Imam Topik di Galeri Narada di Yayasan Prima Ardiantana. Jadi beliau menghibahkan topeng-topeng yang 5 wanda ini. Yang keduanya adalah topeng Samba. Ini juga sama hibah dari Yayasan Prima Ardiantana dari Ibu Nani Imam Topik dari Galeri Narada. Dihibahkan ini dari Indramayu, garapannya Mas Oni kemudian ini. Kemudian yang ketiga ini
topeng Rumyang. Ini juga hibah dari Ibu Nani Imam Taufik dari Yayasan Prima Ardiantana. Ini gayanya cukup khas ya, dari penampilannya cukup kecil ya sekarang ini ya. Nah ini juga dari Yayasan Prima Ardiantana. Ini garapan dari Kalianyar, Ki Sadria dan murid-muridnya. Yang terakhir kelana ini juga sama dari Indramayu. Ini dari Yayasan Prima Ardiantana dari Ibu Nani Imam Taufik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ini yang mungkin menjadi hal yang penting untuk dokumentasi sejarah topeng Cirebon, karena ini adalah tokoh-tokoh figur yang mulai hilang, tidak dikenal. Ini adalah rangkaian tokoh-tokoh di dalam cerita epos Panji. Jadi ini tokoh-tokoh ini yang mungkin sudah tidak dikenali oleh senimannya itu sendiri, sementara masyarakat juga sudah mulai kehilangan jejak gitu ya. Tokoh-tokoh ini karena mengambil dari epos cerita Panji. Ini ada tokoh Panji, kemudian ada tokoh disebutnya juga Rumyang, ada tokoh Gunung Sari, ada tokoh Minak Jinggo nanti di sini. Minak Jinggo. Ini tokoh Bapang. Ini Emban. Kemudian ini ada Patih Hudaya Warsa kalau tidak salah. Kemudian ada ini tokoh Kencana Wungu. Ini tokoh Sarag. Ini Raja Jenggala. Nah, kemudian ini Aki-Aki. Jadi ini semuanya 17 merupakan rangkaian dalam cerita Panji. Nah, mungkin ini yang dianggap sangat penting dan merupakan dokumen yang paling berharga di lingkungan Museum Topeng Kota Cirebon, karena ini kebetulan dikoleksi oleh mantan wali kota Cirebon zaman saya lupa ya tahun berapa, tahun 2006 kalau tidak salah waktu itu.